Kalau teman-teman semua mengikuti pandangan fraksi PKS terkait dengan menyuarakan kaum milenial kait dengan masalah memfasilitasi kaum muda ini untuk berusaha sebagai startup. Iya, benar. Ini ya paling tidak pemerintah harus menganggarkan lebih besar lagi. Luar biasa sekali. Mohon doanya ya. Jadi memang benar-benar ternyata PKS itu memang benar-benar ngelihat kaum milenial banget. Iya. Iya Bang ya. Sekarang udah bareng kita yang ada di sini Bapak Agus Jumadi. Luar biasa. Pak. Sehat alhamdulillahirobbilalamin, sehat. Salam sehat. Mungkin boleh kita lepas dulu ya, Bang ya. Ininya ya, Bang ya. Iya, karena kan di sini standar protokolernya di Lampung One ini udah lumayan lah ya. Kita ngikutin juga standar protokoler. Ya Bang ya. Ini nggak apa-apa ya panggil Bang ya Bang ya. Panggil Bang aja ya biar akrab ya. Memang milenial banget ya kan. Jadi kalau kalian yang belum tahu, kebanyakan mungkin banyak yang belum tahu nih. Jadi yang sekarang udah ada di sini itu adalah Bapak Agus Jumadi. Benar ya Bang ya? Nah, coba boleh Abang kasih tahu deh. Abang sebagai apa di Bandar Lampung ini, Bang? Makasih Dinda Arif jadi. Dinda Arif, Pak Dinda. Iya. Iya, Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah. Salat masalam tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya ucapkan terima kasih nih. Iya. Sore hari ini saya diundang di Lampung One. Iya, Bang. Yang punya moto ya saatnya milenial bersuara. Bener, itu moto kita, Bang. Saatnya milenial bersuara. Paling tidak alhamdulillah saya bersilaturahim pada hari dan sore hari ini dan saya diperkenankan untuk menyampaikan mungkin memperkenalkan diri. Banyak hal nanti mungkin kita dialog yang bakal kita obrolin ya Bang ya. Dan mudah-mudahan juga nanti banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya ya mungkin. Iya pasti Bang. Saya juga nanti banyak informasi dari kawan-kawan. Amin. Perkenalkan nama saya Agus Jumadi. Agus Jumadi kalau biar orang paham kayaknya Agus banyak orang nanya. Iya benar. Agus kalau Jumadinya ini saya punya ejaan yang agak unik, punya yang depan unik. Iya. Jadi Agus DJ. The Jumadi. Tapi Jumadi. terkenal biar orang terkenal Agus DJ. Agus DJ. Iya Bang ya. Agus Jumadi. Itu nama pakai dari dari KTP itu. Memang dari DJ. Udah pakai DJ ya. Saya orang lama tapi orang lurahnya orang lama. Iya. Jangan lama di Jumadi. Jadi terkenal sekarang Agus DJ. Itu salah satu ini ya. Alhamdulillah sekarang saya untuk domisili di Gunung Terang, Langkapura. Di Langkapura dan sekarang saya sudah berkeluarga, punya 3 orang anak. 3 orang anak. 1 istri pastinya. 1 istri. Dan istri saya seorang guru. Dan saya sendiri pribadi sekarang ini diposisikan menjadi wakil masyarakat di anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Partai PKS berarti Bang ya? Partai PKS terkenalnya dan saya alhamdulillah diamanahkan di PKS ini di fraksi PKS DPRD Kota Bandar Lampung sebagai ketua fraksi. Luar biasa. Ini bukan amanatnya ringan tapi insya Allah saya tetap jalankan. Iya. Singkatnya seperti itu dulu. Iya benar karena yang saya dengar amanah itu tidak pernah salah memilih pundak. Iya. Jadi insya Allah lah ini pasti amanah ya Bang. Jadi tuh untuk kawan-kawan yang mau tahu biografinya ini adalah Bapak Jumadi, Bang Agus Jumadi ini adalah DPR Kota Bandar Lampung. Ya Bang ya, dari Partai PKS. Partai PKS. Luar biasa sekali ternyata. Ya kan ya. Kalau gitu yang pertama saya pengen nanya
kenapa abang kok bisa bang? Kok bisa ceritanya gimana? Kok bisa abang terjun gitu di politik bang? Iya, jadi kalau politik ini kan option ya, jadi Iya. bukannya cita-cita. Oh. Kalau cita-cita secara pribadi sih ya berubah-berubah lah ya. Iya. Saya pribadi, saya dari SD sampai SMA di Jakarta Oh. dan merantau di Lampung ini, kuliah di Unila, dan kemudian kok rasa-rasanya setelah lulus nih malas balik ke Jakarta. Rupanya Nahan. I love Lampung lah. Iya, Lampung memang nahan bang. Lampung memang nahan memang. Iya, susah emang. Susah nahan. Jadi saya balik dan ternyata Allah temukan jodoh saya Di Lampung. Dan pada akhirnya otomatis tidak ada lagi kata sudah lebih dari 12 tahun bahkan 15 tahun saya pikir dan saya berKTP Lampung atau Bandar Lampung, maka sudah tidak ada lagi saya orang Jakarta, saya adalah warga Bandar Lampung. Nah, pada saat itulah aktif di mahasiswa dan ada saluran politik selain saya punya profesi sebagai bisnis. Bisnis artinya punya usaha pribadi yang kemudian ada saluran politik yang bisa sampaikan di partai melalui PKS, dan pada akhirnya saya menjadi kepengurusan di partai PKS di Kota Bandar Lampung. Pada akhirnya PKS mempercayakan saya untuk mewakili masyarakat khususnya di Dapil 6. Dapil 6 kecamatan, 3 kecamatan Kemiling, Langkapura, dan Raja Basa. Nah, 3 hal itu yang kemudian banyak hal saya sebagai warga Bandar Lampung dan saya ingin suarakan, dan kemudian saya bawa aspirasi masyarakat Bandar Lampung khususnya di DPR. Nah, itulah paling tidak politik sekali lagi bukan sebuah cita-cita yang kemudian saya punya cita-cita menjadi anggota dewan, tidak. Enggak, option ya bang ya tadinya. Artinya ketika partai memanggil dan mengamanahkan, saya siap, apalagi setelah ada era pemilu dan ini adalah pemilihan terbuka. Iya, benar. Masyarakat kenal, yang nggak kenal pasti nggak bakal dipilih. Iya, pasti. Padahal itulah yang menjadi opsi saya ditempatkan di partai politik, di politik ini, termasuk di DPRD. Di DPRD ini ya bang ya. DPRD-nya. Oh, saya kira ini memang kayak oke, saya mau terjun deh di sini. Ternyata option ya bang ya. Option rupanya. Iya, paling tidak ini kan tugas, dan kemudian karena beda nanti kalau di partai politik ini, kalau dia menjadi cita-cita maka automatically ada pribadi iya, ketimbang apa yang menjadi sebuah tugas. Iya. Karena kalau di PKS ini kan ketika dia ditugaskan, ya dia adalah petugas partai, iya. Menjadi wakil partai, etalase partai, dan tidak lagi menjadi pisah dengan masyarakat. Iya. Sudah menjadi kepentingan bersama gitu. Emang sebelumnya cita-cita abang apa bang? Ini kan optionnya tadi ya kawan-kawannya. Ini kan tadi optionnya. Secara umum mungkin ya, ini khususnya kawan-kawan muda atau kawan-kawan yang baru lulus kuliah yang sedang mencari jati diri, ya cari jati yang bisa dijual. Banyak banget ini. Banyak banget ya. Artinya paling itu saya berpikir kalau saya sebagai orang perantau, saya balik ke Jakarta pasti nol lagi. Iya, pasti mulai dari awal. Di Lampung ini banyak sekali potensi-potensi yang memang paling tidak bisa saya sharing ke kawan-kawan yang relasi saya di luar, kan. Iya, benar. Berasal dari Pulau Jawa. Jakarta, paling tidak apa-apa yang sudah menjadi potensi di Lampung, alamnya bisa saya share. Iya, benar. Itu sudah ya bahasanya udah penghasilan sendiri lah. Iya, benar bang. Saya pribadi kalau cita-cita sih sebetulnya kemandirian ya, karena saya perantau, maka kalau nggak mandiri kan pasti benar positif. Makanya saya sejak lulus selain ikut program-program dari kampus, dosen, saya juga coba usaha menawarkan hasil bumi dari Lampung. Saya lagi tuh konsen lulus itu sudah konsen di kelapa. Bayangkan kelapa itu, kawan-kawan milenial sekalian, itu satu item kelapa itu sudah
bisa dipecah-pecah jadi banyak sekali airnya, batoknya, kelapanya, terus serbuknya, iya. Dan itu satu item itu insya Allah kayaknya sih nggak mungkin kalau kita nggak hidup kayak gitu. Iya, pasti. Nah, dari itu apa namanya dengan berjibaku dan kemandirian ke usaha dan seterusnya itu ya di situ kalau secara umum cita-cita sih pengusaha. Jadi pengusaha. Pengusaha itulah ya Bang ya. Itulah. Memang ya. Lampung ini punya potensi banyak. Saya milih opsi, saya nggak balik ke Jakarta dan di sinilah. Iya, karena memang itu yang udah dimulai dari di sini gitu kan. Jadi kayak kalau balik lagi ke Jakarta, waduh mulai lagi dari awal dan juga dan kayaknya ribet. Ditambah jangan lupa Jakarta macetnya. Ya kan. Lampung nyaman ya. Nyaman. Itu ya Pak ya. Yang memang nggak dihilangkan. Nggak ditemuin lah ya. Iya, benar. Dan ini emang apa namanya bisa diakui lah. Mungkin kalau kawan-kawan saya di Jakarta liburan ke Bandung atau ke sekitarnya pasti macet. Pasti parah banget. Ke Bandar Lampung dia cuma 1,5 jam ke Merak dan di Merak sudah dapat destinasi. Iya. Dia naik kapal, naik tol di Bandar Lampung udah istirahat, dia bisa udah kemana aja. Dan ada macet. Dan lautnya juga masih Lampung. Iya. Dan potensi luar biasa ini. Lautnya masih bagus banget lagi ya kan di sini. Yang jadi potensi kita semua. Terus kalau misalkan tadi kan berarti ini kan tadi Abang kan bilang dari partai juga gitu kan. Nah, jadi ketika partai memang menginginkan kita untuk maju gitu dan juga jadi ngebawa amanah dari masyarakat gitu kan. Yang jadi ini program-program Abang gini. Program-program Abang selama Abang jadi anggota DPR ini apa aja sih Bang? Iya. Ketika saya diamanahkan di partai, diamanahkan di pencalekan, kemudian saya mewakili masyarakat Kemiling, Langkapura dan Rajabasa itu yang skup dapil lah ya, itu yang perlu diwakilinya. Saya cari-cari slogan apa ya kalau nama Agus Jumadi ini kan Agus ini umum ya, mudah gampang ya. Kalau Jumadi ini apa ya? Ternyata saya nemukan Jumadi ini jujur, malu-malu dan pendiam. Terserah saya nama-nama saya. Iya benar. Jadi bisa dapat singkatan itu ya malah ya. Jadi orang tapi kan kepanjangan. Saya punya slogan niat lurus pilih Agus. Ada yang protes. Terus kalau gua nggak milih lu, niatnya nggak lurus nih. Ya terserah. Atau yang kedua, saya punya slogan juga. Pilih Agus, jalan mulus. Iya. Terus? Nah, ada komplainan lagi? Nggak ada. Oh, nggak ada yang itu. Itu udah mau deket pemilu jadi nggak. Oh iya. Udah nggak sempet bikin. Iya. Tapi itu jadi motivasi buat saya. Paling tidak saya yang ada di domisili di Langkapura, Kemiling jadi daerah saya, Rajabasa juga. Yang program pertama di tahun pertama saya itu dengan slogan tadi pilih Agus, jalan mulus. Saya berjibaku dan bersikeras kepada pemerintah bahwasanya jalan-jalan lingkungan ini saya advokasi. Jalan-jalan yang paling tidak saya gini. Ada satu di kelurahan saya ini yang dekat di depan mata saya. Itu masih ada jalan tanah. Bandar Lampung, kota metropolitan ada jalan tanah. Apalagi di daerah itu ya, Bang ya. Saya bisikin ke wali kota. Ada warga kita malu keluar kota, keluar daerahnya. Kenapa? Jalannya masih tanah. Jalannya itu masih kotor. Iya. Ditanya, lu tinggal di Mesuji katanya. Iya. Kata bahaya ini. Jadi saya bisikin Pak Wali, di mana jalannya? Karena alhamdulillah wali kota kita Bandar Lampung Pak Herman HN pada saat itu sangat responsif. Iya, responsibel banget. Dibangun, dicor dan alhamdulillah sekarang mulus. Mulus ya. Jadi bener tuh. Jadi udah bener ya jalannya, Bang ya. Kata lu ya. Jadi niat mulus pilih Agus jalan mulus itu jadi sebuah motivasi saya dan beberapa titik-titik jalan rusak itu saya advokasi untuk usulkan diusulkan langsung. Jadi memang langsung advokasi di jalan-jalan. Pak Herman Hain pada saat di periode pertama saya, di tahun pertama saya itu sangat respons sekali dengan jalan-jalan infrastruktur ya. Infrastruktur yang masih kurang. Dan jalan-jalan lingkungan kita itu difasilitasi. Yang tahun kedua saya mungkin kalau infrastruktur sudah saya
Perbaikin. Jalan mulus tadi udah jadi tren abang ya. Udah memang dikenal orang ya. Kawan-kawan milenial kaum milenial Lampung One ini bisa melihat di Facebook saya. Facebook Agus Jumadi aja, Agus DJ lah ya. Agus DJ. Agus Jumadi mungkin bisa dilihat itu. Sebagai progres saya di beberapa tahun yang lalu mengadvokasi jalan, ini saya sudah share di akun saya. Di akunnya Bapak ya. Tahun kedua ini yang kemudian saya mencoba sedang melakukan satu upaya terkait dengan memfasilitasi terkait dengan UMKM-nya khususnya milenial. Sekarang UMKM. Betul. Jadi UMKM dan IKM. Yeah. IKM itu industri kecil menengah. Jadi mungkin juga kalau teman-teman semua mengikuti pandangan fraksi PKS terkait dengan menyuarakan kaum milenial, pemerintah harus hadir. Iya, benar Bang. Harus. Terkait dengan masalah memfasilitasi kaum muda ini untuk berusaha sebagai startup. Iya, benar. Ini ya paling tidak pemerintah harus menganggarkan lebih besar lagi. Harusnya. Apalagi di era Covid ini, maka banyak banget yang tutup. Ekonomi nasional salah satunya program adalah pemunculan wirausaha baru, dan itu adalah milenial. Ini saya beberapa waktu yang lalu memfasilitasi kaum muda di Kelurahan Bilabong contoh ya. Itu melalui kelompok pemuda sadar wisata. Mereka punya satu potensi untuk skill merajut rotan di Bilabong Bang. Di Bilabong. Wow. Rata ada yang strukturnya, kualitas ekspor gitu. Atau di Gunung Terang sudah punya image. Kalau ke Gunung Terang mungkin sudah image-nya beda ya. Iya. Orang kenal bunga dan bunga. Nah, bunga pasti. Keripik dan bunga. Saya coba lagi menggarap dengan kawan-kawan komunitas muda ini di Gunung Terang khususnya. Tadi Bilabong sudah ya? Sudah, rotan ya di Bilabong ya. Nanti mereka membuat daerah selamat datang di kampung Kampung Rotan di Kelurahan Bilabong sentra industri. Iya itu luar biasa. Ini baru tahu saya malah. Nah, di Taman Hias maksudnya di Gunung Terang itu biar orang tahu Kelurahan Gunung Terang ini sentral tanaman hias dan juga jadi image, dan itu kawan-kawan muda sudah membuat komunitas di situ juga tanaman hias itu. Dan ini pasti mendatangkan nilai ekonomis. Pasti. Apalagi di era-era sekarang ini kan. Nah, itu Urarit. Jadi saya sekarang ini sedang di tahun kedua. Dia kan 2 tahun ya. Yeah. Dilantik 2019, ini tahun 2021 ya. Saya dilantik Agustus 2019. Ya, di tahun kedua ini saya sedang concern untuk mengembangkan satu bisnis melalui potensi di daerah di masing-masing berbasis kelurahan. Mohon doanya aja nih. Iya pasti dong Bang, Bang. Nanti ini sedang saya coba gagas tidak sendiri tapi dengan beberapa komunitas kaum muda di kelurahan. Di kelurahan yang tadi ya Bang ya. Luar biasa sekali. Mohon doanya ya. Jadi memang benar-benar ternyata PKS itu memang benar-benar ngelihat kaum milenial banget. Iya. Ya Bang ya. Emang apa sih Bang yang dilihat dari partai PKS untuk kaum milenial gitu nyampe makanya benar-benar yang diperhatikan dari kaum milenialnya. Iya. Potensi salah satu hasil statistik kita mengatakan bahwasanya ada bonus demografi. Bonus demografi pasti umurnya adalah Gen Z. Generasi Z ya. Z, dan yang kemudian pasca itu juga sedang dipersiapkan. Dan ini paling tidak automatically pemerintah juga harus hadir secara full. Iya. Jangan sampai kawan-kawan muda yang ada yang tidak difasilitasi, padahal bonus demografi kan mereka sedang tumbuh-tumbuh. Iya, benar Bang. Sedang perlu diarahkan, perlu difasilitasi. Ketika nanti mereka berusaha, pemerintah tidak hadir, tapi ketika mereka berhasil, baru pemerintah hadir. Iya. Bikin pajak. Iya, benar. Lah, selama ini ketika mereka berjibaku kemana pemerintah? Benar. Nah, itu siapa yang mau menyuarakan? Iya, benar Bang. Sementara ini kan dari nilai 2000 triliunnya
pemerintah di pusat, Iya. terus adanya sekitar 10 triliun yang ada di provinsi, ada 3 triliun di kota. Di kota. Anggarannya berapa sih porsi untuk kawan-kawan milenialnya? kalau milenialnya Iya, benar. membangkitkan mereka dalam posisi startup. Iya benar bang. Selama ini kan dikonsentrasikan adalah pendidikan, Iya. masalah kesehatan. Mungkin rekan-rekan dari Lampung One yang bertugas di DPRD ketika pandangan fraksi PKS untuk menyatakan bahwasanya pemerintah harus hadir dan memporsikan anggaran tersendiri untuk kaum milenial khususnya dalam berwirausaha. Ini bukan satu harga mati bagi saya. Iya benar. Bisa dibayangkan ketika mereka lulus SMA tidak sanggup berkuliah lah, mereka mau ngapain? Iya benar, banyak bang. Pengangguran terbuka di Bandar Lampung ini 7,2%. Luar biasa. Jadi orang jadi lulus itu untuk mendapatkan kesempatan kerja sangat dikit sekali. Iya banget bang, banget. Itu sangat dikit sekali dan mereka akhirnya mau opsinya paling dia menjadi buruh lagi atau pabrik keluar. Padahal tadi saya katakan dia kalau kembalikan ke daerahnya saja. Saya tadi di satu kelurahan saya ciptakan saya hadir sana dan ternyata ada potensi di saya nggak apa-ngapain, cuma motivasi aja, mereka bangkit sendiri dari strukturnya. Di Gunung Terang karena sudah punya basic, mereka punya taman hias atau bunga yang selama ini orang tuanya yang bekerja, mereka cuma di luar, tapi di situ hilang nanti. Iya benar. Jadi image itu sayang. Saya kembangkan lagi ya, kita harus itu. Nah itulah pemerintah harus hadir dan kemudian kita prioritaskan untuk itu. Iya benar sih bang, karena apa ya bang ya, karena memang banyak banget anak-anak muda sekarang itu yang lulus bingung. Betul. Yang lulus bingung dan juga di daerah dia juga yang mau ngapain, akhirnya lagi-lagi keluar daerah. Iya karena kan dia nganggur kan. Apalagi yang kayak sekarang nih, walaupun mereka udah keluar daerah, tahu-tahu lagi ada pengurangan kan pandemi ini luar biasa banget berdampaknya. Wah itu itu kalau siapa yang mau mikirin kalau pemerintah nggak diingetin, tugas dewan kan begitu ya. Bener bang. Anggota DPRD menggedor. Iya benar. Menggedor pemerintah supaya nanti pemerintah memang ya digedor aja belum tentu kerja. Ya belum tentu difasilitasi, apalagi kita nggak gedor. Nggak kita gedor. Tapi insya Allah kita yakin di pemerintahan yang baru ini, Bu Wali Kota yang baru insya Allah. Iya insya Allah lebih ke anak mudanya juga kayaknya lebih diperhatikan ya kayaknya ya. Tapi asal jangan ini aja ya. Asal jangan menjadi sebuah lip service ya. Iya. Itu yang kita nggak mau juga lah. Berarti tadi kan udah banyak nih yang kita obrolin dari abang ya kan, dari awal kayak mana, terus dari program-program kerjanya yang banyak orang ternyata belum tahu gitu. Suka duka abang bang. Gue pengen tahu nih bang, saya pengen tahu nih. Kawan-kawan juga pasti pada tahu nih suka dukanya itu apa bang gitu. Banyak duka apa sukanya gue ya lupa. Nah, Jadi sukanya dalam arti ya kita menjadi orang yang bermanfaat. Iya. Jadi sebaik-baiknya diri kita, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Iya benar banget. Dan itu sudah diaplikasikan. Paling tidak saya tidak bicara suka atau dukanya karena memang dinikmati saja lah. Iya. Waktu tidur saya pasti berkurang. Kalau di rumah ngeliat mobil pasti ada saya. Iya, ada yang mampir. Nggak mungkin nggak gedor kan? Iya pasti. Nggak mampir. Pasti mampir. Karena ketika saya dipilih itu, Rip, ada yang menarik nih. Apa tuh? Gimana bang? Saya dikontrak politik sama warga di lingkungan saya. Bang Agus boleh jadi. Cuma 2 hal. Apa? Rumahnya nggak boleh pindah. Pagarnya nggak boleh tinggiin. Maknanya apa kira-kira? Iya. Rumahnya nggak boleh pindah, dia harus tetap di situ. Kalau tinggi juga biar tahu ada abang atau enggak. Betul. Ya kan, jadi bisa mampir. Karena kan kebanyakan pagarnya ditinggiin sih enggak ya, tapi mungkin lebih ditutup kan, ada juga yang kayak gitu kan bang. Nah, jadi paling tidak saya sholat di masjid, saya pulang, kemudian orang, ini Bang Agus ada nih, saya mau curhat dikit, ayo. Ya jam 1 jam 2 lah ya baru tidur. Otomatis dong orang pasti. Rumah, gitu ya. Nanti ya, tapi saya sampaikan ke istri saya,
ini resiko sebagai seorang pejabat publik, ya resikonya lebih parah lagi kalau ditutup pintu. Iya, pasti lebih parah itu. Iya dong. Jadi lah gue nggak tahu dah itu suka atau dukanya, yang penting nikmatin aja. Melebur ya Bang ya, suka dukanya ya jadi satu ya. Kita nikmatin, alhamdulillah sehat-sehat walafiat sampai sekarang. Iya, kayaknya nanti juga bertambah tamu Abang. Gimana? Kayaknya saya ini bakal sering datang ini kayaknya ya. Bakal sering main kayaknya ini saya sama kaum milenial. Juga guys, yang gue banyak yang kosong. Iya, nggak malam juga ya, karena biar yang lain yang malam ya Bang ya. Takutnya udah sama yang ini baru pengen tidur. Nah, aduh Arif, aduh. Iya. Kalau gitu siap. Insya Allah siap ya Bang ya. Kalau gitu gini Bang, karena kan mungkin nggak semua yang bakal datang ke rumah Abang ya kan. Kaum milenial ini. Pesan-pesannya deh Bang, pesan-pesan dari Abang untuk kaum milenial yang sekarang pada nonton, untuk kaum milenial yang ada di Bandar Lampung, apa nih Bang? Ya kalau saya sih lebih kepada memotivasi kawan-kawan ini berani mencoba. Berani mencoba Dan jangan ragu. Kalaupun ragu, ini kan sifat manusia ya. Iya benar Bang. Ragu ditinggalkan aja. Tapi kalau dia nggak berani mencoba, ya gagal untuk berencana.